kita jawab dulu bahwa benar dalam hadis Nabi disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia itu mampu mendengar la yasma'u qur'ani alihim, mampu mendengar suara sendal orang yang ziarah atau orang yang mengantarkan jenazah. Jadi pada saat kita takziah itu ada satu sunnah yang pahalanya besar, itu adalah sunnah mengantar jenazah, pahalanya 1 qirot. Jadi ada pada saat kita takziah itu ada pahala 2 qirot kalau kita mau. 1 menyolati itu 1 qirot, 2 mengantarkan ini 1 qirot. Nah, maka mengantarkan jenazah dapat 1 qirot, menyolatkan dapat 1 qirot. Nah, pas mengantarkan itu kemudian para pengantar pulang, Nabi menyebutkan la yasma' qur'ani alihim, sungguh benar dia mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazah itu. Jadi memang Nabi menyebutkan jenazah itu mendengar suara sendal orang yang sedang mengantarkan ke kuburnya. Kemudian dalil yang lain adalah yang tadi kita kutip, ini hadis Bukhari ketika Rasulullah SAW menyampaikan ma wa'ada rabbukum haqqo, bahwa bukankah yang dijanjikan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian itu adalah benar. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, bukankah yang dijanjikan kepada Rabb kalian dari Tuhan kalian adalah benar? Maka sahabat Umar berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada orang yang sudah meninggal? Maka Rasul menyebutkan bahwasanya tidaklah kalian lebih mendengar daripada para penghuni kubur ini, walakinnahum la yastati'una jawabah, tetapi mereka tidak mampu menjawab. Jadi benar mereka mendengar, tidak mampu menjawab. Lalu apakah ini bisa dijadikan dalil bahwa sampainya pahala menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal? Baik, ini tadi pertanyaan seperti itu. Ini adalah perkara yang diperselisihkan mengenai satu hukum membaca Al-Quran di kuburan. Ini para ulama berbeda pendapat. Maka saya secara pribadi memilih pendapat yang melarang atau minimal memakruhkan membaca Al-Quran di kuburan. Karena ada hadis ketika mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan la taj'alu buyutakum maqabiro, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini satu isyarat bahwasanya kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Namun saya pribadi mengakui bahwa ada pendapat ulama yang lain yang membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Contohnya misalnya Imam An-Nawawi itu membolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Tetapi insya Allah pendapat yang kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki bahwasanya melarang untuk membaca Al-Quran di kuburan, karena ada dalil janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, padahal dalil itu anjuran membaca Al-Quran di rumah, sehingga tidak perlu membaca Al-Quran di kuburan. Maka Bapak Ibu, di dalam masalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama ini, tentu kita sebagai masyarakat biasa yang bukan ahli ilmu hanya bisa memilih dari pendapat ulama-ulama yang ada, kemudian mempertimbangkan dalil-dalil yang ada. Maka dilihat dari sisi dalil yang ada, justru ada dalil yang secara tersirat memberikan anjuran kepada kita jangan menjadikan rumah seperti kuburan, dan kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran di rumah. Kemudian yang kedua, apakah pahalanya sampai? Ini juga perkara yang mukhtalif, perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ini perkara yang mukhtalif diperselisihkan di kalangan para ulama. Kalau yang dimaksudkan adalah berdoa, maka seluruh ulama sepakat bahwa doa itu sampai. Kalau yang dimaksudkan adalah berdoa, karena kita bisa mendoakan siapa saja,
khususnya orang yang beriman, karena kalau orang yang musyrik itu jelas kita dilarang mendoakan orang yang musyrik, dilarang memintakan ampun orang musyrik yang sudah meninggal. Kalau mendoakan orang musyrik agar dapat hidayah ketika masih hidup boleh. Sehingga di sini untuk mendoakan ini tidak ada perbedaan pendapat, semua menganjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Adapun membaca Al-Quran lalu pahalanya dihadiahkan, maka ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya memilih bahwa menghadiahkan bacaan itu termasuk yang tidak sampai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya, bahwasanya wa alaisa lil insan illa ma sa'a, tidaklah orang itu melainkan hanya apa yang dia usahakan. Tetapi berbeda kalau kemudian membaca Al-Quran setelah itu berdoa, kalau kemudian sedekah setelah itu berdoa. Untuk sedekah ulama sepakat sampai karena dalilnya jelas. Tetapi untuk membaca Al-Quran itu berbeda, menghadiahkan dengan berdoa. Kalau berdoa sampai, tapi kalau menghadiahkan, maka Bapak Ibu yang berbahagia, saya memilih pendapat yang tidak sampai. Jadi dalil tadi bukan dalil yang menjelaskan kepada kita tentang mayit bisa mendengar tadi, bukan dalil untuk membaca Al-Quran di kuburan, bukan pula dalil untuk menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tetapi kalau Bapak Ibu di rumah mau membaca Al-Quran setelah itu berdoa, ya Allah, kalau bacaan Quran saya ini ikhlas karenamu, ampunilah kedua orang tua saya. Boleh, silahkan. Misalnya kita berdoa, ya Allah, kita baca misalnya Al-Quran surat apa misalnya, surat Al-Mulk misalnya, atau surat apalah, bebas, atau bahkan urut, silahkan. Setelah itu kemudian setelah selesai membaca kita berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu agar engkau ampuni kedua orang tua saya. Ya Allah, jika saya ikhlas di dalam membaca ayat-ayat ini, maka saya mohon kepadamu agar engkau ringankan siksanya, agar engkau berikan naunganmu, atau engkau berikan misalnya pertolonganmu, perlindunganmu, atau engkau luaskan kuburnya, dan seterusnya. Itu silahkan. Jadi beda antara menghadiahkan dengan berdoa. Untuk berdoa itu silahkan, tapi menghadiahkan ulama berbeda pendapat.